Oke, saya tes dulu apakah kelihatan untuk slide saya, Bapak Ibu. Belum ya. Untuk slide-nya bisa kelihatan nggak untuk saya? Bagaimana Pak Bapak? Light suasana kampus Oh, backgroundnya. masih kampus ya. Oh, jadi saya Iya. stop dulu, saya share kembali karena ini memang eh, harus seperti ini. Nah, bisa dilihat, bisa dilihat, Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Gaya pengantar AI. artificial intelligence gitu ya. Nggih, Pak Wawan, Alhamdulillah sudah hadir tepat waktu nih. Oke, kita mulai, Bapak Ibu, pengenalan kecerdasan buatan. Ya. Oke, saya minimize dulu untuk, supaya tidak bisa bisa kelihatan di layar Bapak Ibu semua. Jadi kecerdasan buatan dalam hal ini adalah kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Gitu. Nah, itu yang disebut kecerdasan buatan. Mesin itu boleh komputer, boleh yang lain, boleh komputer, ataupun yang lain. Nah, mohon Mia, Mia, saya, sini nak. baik, saya izin ya. Oke, loh, kemana tadi? Oke. Kecerdasan buatan itu, Bapak Ibu, boleh komputer ataupun mesin yang lain yang dibuat untuk menirukan kecerdasan manusia. Digunakan seperti kepada manusia dalam mendukung sebuah keputusan. Gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kecerdasan buatan itu bekerja? Kecerdasan buatan bekerja dengan menggunakan algoritma untuk mengumpulkan data dan belajar dari data tersebut. Jadi, sekarang untuk saat ini, data di internet itu sudah tidak terbendung lagi ya. Tiap detiknya, tiap jamnya, tiap harinya itu mungkin miliaran data di internet. Nah, oleh karena itu teknologi AI ini sangat sangat cepat berkembang karena mengambil data dari internet. Tidak ada data yang dalam tanda kutip rahasia 100% di internet itu. Sehingga dengan cara-cara tertentu atau algoritma tertentu, data-data itu bisa dipelajari oleh mesin tersebut. Jadi yang pertama tadi adalah mesin yang diberikan tugas seperti kecerdasan manusia. Nah, kok bisa cerdas bagaimana? Nah, itu dijawab dengan yang kedua, yaitu mengumpulkan data dan belajar dari data tersebut. Nah, data itu dari mana? Dari internet. Jadi sekarang itu internet itu datanya bisa diambil oleh AI ini. Nah, seperti itu. Lalu isinya bagaimana kok bisa meniru seperti manusia? Nah, isi atau algoritma yang ada di dalam mesin tersebut itu yaitu jaringan saraf tiruan seperti otak manusia. Nah, jadi otak manusia itu dari titik simpul ke titik simpul yang lain. Nah, kalau digambarkan dengan visual biasanya itu ada eh, seperti lampu ya, titik menuju ke titik yang lain itu cahaya gitu. Lah kalau di mesin itu juga data satu dengan data yang lain itu disimpul-simpulkan, namanya neural network. Ya, adalah tipe kecerdasan buatan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, contohnya paling sederhana
cerdas itu kan kita bisa mengenali warna ya. Manusia itu kalau dibilang, oh itu warna biru, nah maka dari kecil sampai tua ya itu warnanya biru. Nah ini nanti akan berbeda. Buktinya kalau kecerdasan itu bisa ditanamkan, manusia itu seperti itu. Berbeda dengan, mohon maaf, antara Jawa dengan Madura katakan gitu ya. Kalau Jawa hijau itu ya warnanya daun, tapi kalau Madura hijau hijau daun dibilang biru daun gitu ya. Nah, seperti itulah itu sama-sama cerdasnya, cuman memang beda penamaan sehingga eh, warna hijau menurut Madura adalah biru. Nah, warna hijau menurut Jawa ya hijau daun itu ya ya hijau gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara kerja otak untuk eh, membuat sebuah menyelesaikan masalah ya. Misalkan seperti itu. Dan banyak sekali, banyak sekali. Nah, itu kecerdasan buatan AI. Nah, itu bisa dibuat di mesin atau software atau perangkat keras hardware seperti itu. Nah, karena data-data tersebut, data-data di internet itu sangatlah banyak untuk saat ini, tidak bisa terbendung, maka bisa digunakan manfaatnya untuk pendidikan gitu. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Kecerdasan buatan dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tuh. Terus pendeteksi kemajuan siswa. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memonitor kemajuan siswa secara real time dan memberikan umpan balik yang sesuai. Nah, ini nanti akan terimplementasi atau diaplikasikan ya, Bapak Ibu, melalui beberapa platform yang akan didemukan oleh rekan-rekan dosen yang lain. Terus yang ketiga, pengembangan program pengajaran. Nah, kecerdasan buatan dapat membantu menyusun program pengajaran yang efektif dan relevan. Misalkan kita ingin membuat RPP, RPS, nah, atau silabus lah gitu ya. Nah, atau membuat bahan ajar sekalipun. Nah, itu kita dibantu dengan cepat oleh kecerdasan buatan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, contohnya, contoh aplikasi kecerdasan buatan untuk pendidikan, sistem peringatan dini, mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan peringatan dini kepada guru dan orang tuanya. Itu bisa digunakan untuk pendidikan seperti ini ya. Terus asisten virtual dapat membantu siswa dengan bekerja di rumah, pekerjaan rumah atau pertanyaan seputar pelajaran, boleh. Contoh misalkan halo Google, nah itu sebetulnya sudah kecerdasan buatan gitu. Kok bisa Google itu diajak ngomong gitu. Halo Google, tolong bantu carikan makalah tentang bla 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 bla. Ternyata Google-nya jalan sendiri. Nah, itu sebetulnya kecerdasan buatan. Halo, mohon putus nggih. Mohon maaf ini. Sudah kembali lagi, mohon maaf putus. Semoga tidak ada masalah lagi nih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Oke, oke, mohon maaf ya. Nah, asisten virtual, contohnya seperti Google, halo Google, dan sebagainya. Nah, saya malah membahasakan AI itu asisten virtual. Nah, semua AI, semua jenis AI itu kalau menurut saya asisten virtual gitu ya. Karena akan memberikan solusi dengan cepat berupa informasi ya.
Terus pengujian otomatis, nah membantu guru dalam menyelesaikan pengerjaan soal ujian secara otomatis. Nah itu nanti akan didemukan oleh Pak Wapa. Keuntungan menggunakan kecerdasan buatan untuk pendidikan, yang pertama proses pembelajaran yang lebih mudah. Bapak Ibu selama ini ngajar siswa itu sulit gitu ya, berbagai tipe lah. Dengan berbagai proses pembelajaran itu sulit, maka harapannya dengan AI itu akan lebih mudah ya. Ya sebetulnya lebih mudah, tapi tergantung Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Proses pembelajaran yang lebih cepat. Nah, siswa dapat belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Nah, terus peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu nanti melibatkan AI dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Siswanya tidak cenderung main game ataupun main sosial media saja. Karena kalau tahu belajar itu mudah, maka harapannya menggunakan AI itu siswa lebih terbantukan motivasinya untuk belajar itu. Tapi juga ada tantangannya Bapak Ibu, tantangan dalam implementasi kecerdasan buatan. Contohnya katakanlah adopsi teknologi terbaru di sekolah menjadi tantangan besar. Tidak semua guru atau pimpinan itu paham tentang AI, sehingga kadang kendala untuk menerapkan AI di sekolah, termasuk mungkin harus berbayar. Banyak guru kebingungan dalam menggunakan platform. Nah, ini jelas karena tidak pernah ada sharing pengalaman penggunaan kecerdasan buatan. Oleh karena itulah penting kita sharing-sharing dia. Beban biaya yang tinggi untuk pengembangan. Nah, semua AI itu juga bisnis Bapak Ibu, sehingga ketika kita ingin mengoperasikan secara utuh, maka kadang diminta untuk berbayar. Nah, macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Nah, ini tantangan atau kendalanya. Nah, ini penerapannya sudah selesai dari saya, maka saya serahkan berikutnya Pak Agung ya untuk mempresentasikan apa namanya demo pembuatan slide ya, atau mungkin juga atau yang Magic Pen dulu ya. Oh, Pak Magic Agung Pen. dulu aja deh, Pak Agung dulu, nanti kita lanjut yang membuat Magic Pen itu, membuat silabus. Nah, monggo Pak Agung dipersilakan waktu dan tempat. Oke, matur suwun Pak Masrur. Saya siapkan materinya dia. Untuk suara sampun jelas nggih, Bapak Ibu? Iya, sampun jelas. Sampun nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Andi Agung, saya dosen matematika di Fakultas Saintek. Nah, menyambung dari Pak Masur tadi, untuk aplikasi AI yang mungkin Bapak Ibu butuhkan, yang terkait membuat presentasi. Ini menarik untuk kita manfaatkan Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi membuat PPT, yaitu namanya gamma.app di sini. Gamma.app. Nah, di sini muncul nanti kalau dengan Niki akan muncul slide Niki, a new medium presenting idea. Nah, artinya Niki memudahkan kita untuk ketika nggak sempat buat PPT ngoten nggih. Niki
tinggal ngetik topiknya mawon akan muncul slide-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertama-tama memang muncul harus punya akun email nih. Ini sign up dulu untuk daftarnya. Kemudian nah, nih setelah nanti sign up tadi akan muncul nih harus punya akun, biasanya langsung terkoneksi dengan Google. Nek sampun punya akun email akan muncul langsung continue with Google nih. Nah, setelah klik niki akan muncul oke. Nah, ini menggunakan Gmail nih. Nah, akan muncul slide tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan klik mawon yang new with AI ini. Oke. Niki emailnya Pak Masrur, Muhammad Masrur nih. Sampun masuk, klik new with AI. Nah, niki langsung klik yang quit, ya. Mungkin kita praktekkan, ya. Niki sekedar penjelasan mawon dien. Nah, nanti muncul 3 topik nih, ya. Kalau mau buat PPT, ya, yang presentasi ini. Kalau buat dokumen, ya klik yang dokumen. Kalau buat web page, ya, membuat web, ya, klik yang web page. Karena kita fokusnya ke presentasi, maka klik yang presentasi. Ya. Oke, sebentar. Di sini gratis, tapi ada di sebelah kiri bawah itu ada kredit, Bapak Ibu. Niku kenapa nggih? Batasan kita membuat slide seperti itu, membuat PPT. Mungkin untuk gratis disediakan kalau nggak salah satu slide itu menghabiskan 40 kredit. Jadi di bagian kiri bawah itu ada kredit, dikasih 400 kalau pemula. Nanti setiap buat PPT akan menghilangkan 40 sampai 60 kredit. Nah, kalau sudah 0 kredit, kita tidak bisa membuat PPT lagi. Nah, untuk mengakalinya mungkin kita pakai email yang baru. Ngoten niku, bisa diakali seperti itu nih. Jadi kreditnya kalau 0 sudah tidak bisa membuat PPT lagi seperti itu. Oke. Nah, ketika kita klik presentasi akan muncul niki nggih, type a topic any language. Jadi bahasa kita perlu topik apapun nggih, dalam bahasa apapun nggih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggih, ketika kita ketik topiknya akan muncul langsung slide-slide-nya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kliknya di type topic in any language ya. Nggih. Nah, ini contohnya diketikkan buat silabus mata pelajaran matematika kelas 12 SMA. Nah, sehingga akan muncul ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 slide nanti yang muncul. Kalau kepingin ganti bahasa di pojokan kanan atas niki, ya, ganti bahasa. Kemudian kalau mau mengganti topik, tinggal klik dragon. Ya. Kalau mau nambah slide nanti bisa di number nih, tinggal enter nanti ketik subbab yang mau akan ditampilkan seperti itu. Kalau sudah semua, baru bisa continue. Okay. Nah, ini tadi yang silabus, ya.
ketika diketikkan silabus matematika kelas 12 nggih muncul 7 nih, 7 slide nih nggih. Kalau mau nambah nggih bisa ngedit sendiri nanti di sininya. Baru klik continue. Nah, setelah niku akan muncul desain dari slide Bapak Ibu. Dan ini hari ini nanti banyak sekali macamnya dan sudah akan dibuat otomatis dari AI-nya gitu. Menurut saya keren-keren Bapak Ibu untuk slide-nya di sini. Nah, setelah kita di sini milih desainnya, baru klik continue, akan langsung muncul PPT-nya. Dan ini nama email kita akan muncul juga. Jadi by Muhammad Masrur. Sesimpel itu Bapak Ibu untuk membuat slide ini. Ketika kita sudah keteteran tidak bisa membuat PPT nih, karena banyak kesibukan, dengan ngetikan satu topik aja sudah muncul slide seperti ini. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti ketika mau di-download mau disimpan sebagai PPT, di present ini nanti diklik, baru diklik export nih. Klik export. Yang titik 3 ini titik 3 ini diklik, muncul pilihan seperti ini, duplikat export undo. Nah, dipilih yang export nih untuk menyimpan filenya sebagai PPT seperti itu. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Bisa slide tadi dijadikan PDF, juga bisa dijadikan PPT. Jadi enaknya biasanya dijadikan PPT biasanya karena buat presentasi. Kalau sampun bisa klik down yang di bawah sini. Nah, setelah itu akan muncul generating PPTX. Artinya ini mendownload download dari PPT-nya tadi. Nah, akhirnya di PPT muncul seperti ini Bapak Ibu. Menciptakan silabus matematika kelas 12. Kayak gitu. Nah, tapi kesimpulan dan saran untuk kecerdasan buatan di pendidikan, kesimpulannya kecerdasan buatan merupakan solusi yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Jadi intinya, ini ada, menurut saya sendiri memang plusnya banyak untuk AI ini, karena semakin canggih gitu. Jadi memudahkan kita untuk membuat PPT yang simple istilahnya. Kan biasanya buat PPT kan ada bisa 4 hari, 5 hari, atau membutuhkan harian. Nah, tinggal aplikasi ini 5 menit sudah cukup Bapak Ibu. Keren sekali menurut saya. Seperti itu. Untuk sarannya mungkin menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memfasilitasi adopsi kecerdasan buatan. Dan yang kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan untuk memastikan guru dan siswa dapat menggunakan platform kecerdasan buatan dengan benar. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara pengembang teknologi dan praktisi pendidikan. Mungkin seperti itu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat penjelasannya. Nanti mungkin ada praktikum nanti langsung kita webnya Maman. Seperti itu.
Demikian untuk presentasi dari Pak Andi. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan sebelum ke Pak Wafa ini, masih banyak waktu ini. Masih baru jam 8 ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Materinya saya kirim ke WA saja karena nanti supaya tersimpan permanen di HP masing-masing ya, di WA masing-masing. Kalau khawatirnya kalau di Zoom nanti malah lupa, Zoom-nya logout malah hilang ya. Ini temannya. Ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk presentasi gamma.app, membuat PowerPoint secara cepat. Atau mungkin didemokan dulu. Mungkin Pak Andi ingin langsung membuat Mas. sesuatu Oke, pakai gamma, langsung diketik, langsung jadi. siap. Oke. Oke. Demokan Siap, lagi siap, mungkin. siap. Demo aja langsung. Oke. Saya demokan langsung ya. Rame mbone lo lagi susu nih Mbak Alfa dote cari Nah, ini ya. Jadi masuk dulu ten aplikasi gamma.app ini. Kemudian tetap sana. Nah, ini. Jadi masuk gamma.app ini ya, yang di web langsung mungkin sign up free ya. Terus ini pilih for school ya. Ada 3 pilihan, pilih for school mawon, kemudian kita pengajar pilih teacher ya. Kemudian niki sekolahnya mungkin bisa pakai university atau dan higher education seperti itu. Nah, kalau sudah langsung mawon di submit. Diklik mawon. Nah, nanti muncul niki. Langsung niki klik create new AI. Nah, klik generate nih. Kemudian dari new AI tadi klik generate, continue. Kemudian pilih yang presentasi nih. Presentasi. Nggak bisa. Ditulis Pak Andi, ditulis di deskrip. Nah, bahasanya Indonesia. Oke, Nah, coba saya. Nah, ini contoh mawon ya. Generate outline. Nah, oke. Jadi ketika saya ketikkan topiknya sistem tata surya, akan muncul nih langsung ya slide-nya. Ada pengenalan matahari sebagai pusat tata surya dan lain-lain nih. Langsung continue. Nah, ini kreditnya ada 400 Bapak Ibu di samping kiri bawah dan ini menghabiskan 40. Jadi kita klik continue. Nah, ini tadi pilih
desainnya ya. Coba saya pilih yang ini. Kemudian saya klik generate nih. Kalau sudah pilih desainnya, generate. Nah, langsung berjalan sendiri Bapak Ibu. Tinggal ngecek kemauan nanti. Apakah sesuai atau cocok dengan kita apa tidak yang ditampilkan di sini. Kalau enggak, mungkin diedit mawon. Seperti itu. Nah, sangat lengkap nih. Jadi sistem tata surya, pertama-tama pun ada gambarnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sudah ada nama kita di email, Andi Agung. Jadi ada gambar-gambarnya, ada poin-poinnya. Ini menarik Bapak Ibu. Tinggal kalau pengen cepat tinggal niki buat temriki menurut saya. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau mau disimpan disimpan di PDF atau di PPT, tekan yang ini sebelah pojok kanan atas nih, titik 3 nih. Kemudian klik export nih. Nah, baru klik export to PowerPoint. Ya, ini masih internetnya ini agak lemot. Mungkin nah, niki sampun. Nah, niki sampun terdownload nggih. Jadi saya klik. Nah, niki PPT-nya. Jadi sangat simpel sekali untuk membuat PPT menggunakan Gamma tadi, tinggal ngetik topik langsung jadi seperti ini. Oke, ngoten dari saya. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya mungkin yang belum paham tentang artificial intelligence. Ya, di sini adalah Gamma. Kita membuat PowerPoint secara cepat. Kita simak tadi bahwa tidak ada 1 menit ya mungkin ya. Kalau cepat itu ya, kalau maksudnya kalau tidak perlu presentasi tadi itu klik 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 jadi gitu ya. Tidak ada 1 menit. Coba kalau kita membuat sendiri itu bisa 5 hari nggak selesai-selesai itu hanya untuk menata gambar, warna tulisan, tulisan kontennya apa gitu ya. Nah, itu bisa 5 hari nggak selesai. Tapi dengan AI hanya cukup katakanlah maksimal 1 menit sudah jadi. Gitu. Nah, itu AI. Nah, fungsinya kita sebagai guru atau dosen terbantukan. Ya. Nah, ini masih ada yang lain ini. Nah, yang Gamma ini khusus untuk membuat materi bahan ajar, Bapak Ibu ya. Gamma. Nah, nanti ada lagi artificial intelligence yang khusus untuk membuat kuis atau soal ujian. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita berpindah kepada pembuatan kuis secara cepat menggunakan AI. Dipersilakan Bapak Ibu. Acungkan tangan mungkin, terus
apa namanya, atau lewat chat boleh, lewat chat boleh. Jangan lewat WA. Silakan Bapak Ibu. Pak Wawan ini monggo Pak Wawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada Pak Sohib juga Reshen tadi. Iya. Tadi saya lihat di situ ada webpage, dokumen sama presentasi. Ya. Nah, kalau misalkan untuk yang dokumen itu nanti terdeteksi plagiasi atau enggak itu nanti? Atau mungkin bisa dicontohkan yang dokumen. Misalkan kalau membuat artikel misalkan. Iya. Terima kasih. Oke, ini langsung saya coba Mawan ya. Boleh Pak, sama laptopnya boleh dicoba, langsung kolaborasi lah gitu ya. Ini sayangnya sinyalnya ini juga kurang bersahabat ini buat buka Gamma ini tadi muter-muter. Lama ya Pak. Jadi tantangan kita ya di koneksi internet juga itu. Oke, diketik aja Pak Andi boleh. Oke. Misalkan buat artikel tentang apa saham ya. Misalkan ya. Oke. Generate online. Nah, ini guys. Kemudian kita continue ya. Oke, generate. Oke, seperti ini kalau saya buat tadi sudah saya klik dokumen ya. Sepertinya sama dengan PPT ya, tapi bedanya mungkin ini Ya memang kalau lebih ke arah. Gamma ini masih belum sempurna penuh Pak. Ya, Pak. Oh, Jadi belum sempurna penuh. Mungkin prioritasnya masih di PowerPoint gitu. PowerPoint. Prioritasnya masih di PowerPoint. Semua AI itu kan sepertinya itu kan muncul di 2023. Jadi AI itu memang di internet ini seperti baru gitu ya. Di tahun 2023 awal itu muncul. Nah, jadi penuh dengan pengembangan. Yang tadi di slide saya dengan yang didemukan Pak Andi itu aja sudah berbeda interface-nya. Nah, berarti artinya selalu diupdate gitu. Mungkin suatu saat, entah itu sebulan, 2 bulan, atau tahun besok itu sudah berubah lagi, ini sudah lebih sempurna lagi, mungkin begitu ya. Oke, jadi nanti ada Pak yang lebih powerful kalau misalkan kita ingin apa namanya semacam makalah tadi ya, semacam karya tulis ilmiah seperti ChatGPT dan sebagainya itu lebih powerful gitu. Cuman kita inginnya yang sesuai tujuan. Kalau tadi itu PowerPoint ya kita pakai Gamma. Nanti ada kuis, ada sendiri. Seperti itu. Mungkin itu Terima kasih. tambahan dari saya Pak Wawan. Nanti masih banyak, kita bisa demo banyak sekali. Kalau webpage itu juga konten saja Pak. Jadi tidak berupa halaman website tapi konten saja itu. Jadi nanti misalkan Pak Wawan punya katakanlah pondok pesantren atau kursusan. Nah, itu kalau kita pilih webpage terus deskripsikan eh,
kursusnya, misalkan kursus bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu nanti akan dibuatkan semacam homepage ya, official homepage gitu. Nah, coba klik. Nah, tujuan kursus, materi, keuntungan di sini jadi kayak promosi gitu, Pak. Nah, itu. Jadi kalau Oke, kita oke. ingin membuat konten website bisa ambil dari sini. Jadi bukan halamannya tapi konten-kontennya. Gitu. Masih seperti itu. Pak, semacam daftar isi itu ya. Iya, konten-kontennya lebih ke arah kontennya gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau bikin website tinggal ambil saja dari sini kontennya gitu. Website kursusan gitu, website. Nah, seperti itu jadwal fleksibel. Nah, itu kan lebih ke arah konten marketing ya, konten marketing gitu. Seperti itu. Berbeda Oke. dengan PowerPoint yang memang dikhususkan untuk menjelaskan eh, ilmiah ya gitu. Nah, itu jadi itu. Nah, itu dia membuat kontennya, tinggal kita pindah ke websitenya kalau kita punya website gitu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Inji. Mungkin Pak Andi mau demo yang lain selain Gamma atau cukup? Sepertinya waktunya Oh, mepet ini. waktunya ya. Sekarang saya lihat, oke, iya 2:16. Oke, nanti Oke. setelah yang lain aja Pak Andi ya. Mungkin kalau Oke, ada kalau ada waktu tambahan-tambahan. lebih, oke, saya demokan yang lain. Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu mohon bisa kita simak cara membuat kuis. Nah, jadi guru itu kan membuat RPP atau silabus, terus materi, terus kuis kan gitu ya, kuis atau soal gitu. Nah, tadi saya kelewatan yang RPP dan silabus ya. Nah, sekarang nggak apa-apa nanti setelah Pak Wafa, nanti saya demo tentang RPP silabus. Nah, Pak Wafa akan memberikan demo tentang membuat soal pakai atau menggunakan artificial intelligence. Untuk Pak Wafa, dipersilakan waktu dan tempat. Mohon maaf Pak Wafa, kok belum bisa terdengar suaranya? Kenapa ya? Oke, Tes, tes. bentar. Pak Wafa. Pak Wafa, suaranya kok belum terdengar ini. Apa ada kendala, Pak? Oke, betul muncul ya gambarnya Pak Wafa. Oh iya, suaranya juga nggak muncul ini. Coba diperbaiki dulu mungkin Pak ya.
Oke. Baik kalau gitu saya demokan tentang Magic Pen ya. Coba Pak Wafa sambil tes-tes ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan screen tentang Magic Pen. Jadi banyak sekali Bapak Ibu tentang artificial intelligence. Bisa dilihat? Bisa kelihatan Pak Agung? Oke, kelihatan, jelas. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ada lagi namanya Magic Pen. Nah, Magic Pen ini jika kita butuhnya yang gratis-gratis saja ya. Yang pro atau yang berbayar ya boleh silakan. Kalau ada budgetnya bisa menggunakan yang berbayar. Tentu hasilnya pasti lebih bagus. Nah, Magic Pen itu fungsinya untuk menulis ya, menulis yang sebetulnya juga bisa di-download sebagai PDF atau PowerPoint, tapi itu masih belum sempurna juga. Nah, kita ingin menulis apa, itu dikasih pilihan di sini. Nah, mungkin bisa kelihatan ya, atau saya besarkan sedikit. Nah, kita ingin menulis sebagai apa? Nah, artikel writing dan seterusnya ini ya. Atau misalkan kalau kita di education biasanya isi writing, nah, research paper, silabus, dan seterusnya. Nah, mungkin saya pilih yang silabus ya Bapak Ibu, karena kita ingin membuat silabus. Nah, mungkin bahasa Inggris saja ini Pak Wawan, atau nanti bolehlah akidah, akhlak, dan sebagainya ya. Rencana pembelajaran gitu ya. Bahasa Inggris kelas 12 gitu ya misalkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tulis subjeknya apa di sini, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai teacher terus atau guru ya, terus bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah klik generate. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, deskripsi singkat, silabusnya. Nah, seperti ini. Nah, ingat artificial intelligence ini hanya untuk membantu Bapak Ibu. Jika ada ketidaksesuaian, boleh diedit sendiri ya. Nah, jadi bukan berarti oh lebih unggul dari manusia ya bukan. Juga kadang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Tapi paling tidak sudah punya gambaran. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu loh, kok tidak selesai? Nah, misalkan kok tidak selesai lah, ini kita harus bayar upgrade ke Pro. Nah, itu. Karena kita pakai yang gratisan, tapi lumayan sudah. Nah, sudah dapat nih ya. Silabus bahasa Inggris kelas 12, deskripsi singkat, dan seterusnya, tujuan pembelajaran, ekspektasi kelas, tugas dan proyek, metode evaluasi, sudah ada semua. Nah, bahan bacaan utama sudah ada semua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya Magic Pen. Ya. Magic Pen. Juga sama nanti kalau Bapak Ibu menggunakan ini, mungkin harus login pakai Gmail-nya masing-masing. Silabus, writing, grammar check, dan sebagainya banyak sekali. Nah, learning plan, nah ini yang learning plan itu berarti apa? RPP ya. Kalau silabus beda ya. Kalau RPP kita generate. Nah, di sini ada kreditnya, kredit yang tersisa. Nah, ini karena kita menggunakan yang gratisan. Nah, ini RPP. Nah, RPP jadi nih. Hari pertama, kedua apa, ketiga, keempat apa, kelima apa, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Iya. Nah, inilah apa namanya? Manfaat daripada artificial intelligence, Bapak Ibu.
Nah, seperti itu. Kita sudah tahu ilmunya ini, kita bahkan bisa menolong banyak guru. Nanti eksperimen saja Bapak Ibu yang mungkin keahliannya di bidang agama, silakan eksperimen. Karena yang kita demokan ini adalah yang paling umum. Nah, yang khusus-khusus bisa eksperimen sendiri seperti itu. Pen. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin bagaimana Pak Wafa tadi? Belum ya? Sudah Pak Wafa. Tes coba. Oke, tes, Pak. Oh, Sudah bisa. didengar, Pak. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Pak Wafa mendemokan tentang membuat kuis. Silakan Pak Wafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf tadi masalah teknis suara saya tidak kedengaran. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sohibul Wafa. Saya dosen di Prodi Sistem Informasi. Ya, ini kita berbicara tentang AI, nggih, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau boleh saya kasih pengantar dulu tentang AI, ini mulai tahun ini ya Bu, mulai gencar dibicarakan. Kalau saya ingat dulu awal-awal tahun 2023 ini, mulai yang pertama kali muncul AI itu yang lumayan viral itu ChatGPT ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sering dengar ChatGPT. Nah, itu ChatGPT bisa menjawab semua pertanyaan secara otomatis. Kalau dulu lewat Google itu kita milih halaman mencari melalui pencarian, terus kita memilih konten-konten yang muncul di Google. Kalau sekarang ChatGPT itu lebih akurat, langsung menjawab to the point, langsung ke permasalahan. Nah, itu ChatGPT mungkin sudah banyak yang pakai, bahkan mungkin murid-murid Bapak Ibu semua juga sudah ada yang pakai juga itu ya. Jadi ini kita sebagai guru atau pendidik juga sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini untuk kita sebagai bahan pengajaran atau cara kita mengajar agar lebih efektif. Jadi setelah ChatGPT itu muncul, mulai muncul variasi yang bermacam-macam Bapak Ibu semuanya. Jadi dari mulai tujuannya yang lebih spesifik, mulai dari AI untuk membuat video, AI untuk membuat artikel, AI untuk membuat kuis, membuat soal atau bahkan bahan ajar atau email otomatis dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau mencoba salah satunya yang sekarang kita coba ini adalah membuat kuis online. Ini mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya ketika kita barangkali ingin melakukan evaluasi ketika kita mengajar. Ya, ini biasanya untuk mengevaluasi pengajaran kita ke siswa-siswa sejauh mana pemahaman yang diterima oleh siswa bisa melalui kuis online. Tuh. Kalau dulu kita membuat kuis mungkin secara manual ya. Jadi dari bahan ajar atau dari modul yang kita buat, kemudian kita membuat kuis secara manual. Itu mungkin lebih lama waktunya ketika kita misalkan membuat 15 kuis. Kemudian ada pilihan gandanya. Itu kalau kita membuat secara manual, kan bisa lama Ibu ya. Sehari mungkin bisa belum selesai. Tapi sekarang ada namanya teknologi AI untuk membuat kuis online. Nah, ini sekarang coba saya share. Kita akan coba membuat kuis menggunakan website yang namanya Quizzes Online, quizzes.com ya. Kita coba di Google. Nah, kita
Bisa dengar ya Bu Isma? Kita coba klik Quizzes di Google. Nah, ini sudah muncul di paling atas, ini adalah website quizzes.com. Ini website yang tujuannya untuk membuat kuis atau mungkin pertanyaan atau pembelajaran secara online. Kita coba buka websitenya. Nah, ini kita sudah di halaman pertama website quizzes.com. Ya. Jadi di sini kita coba sudah ada panduan dari websitenya Bapak Ibu semuanya. Nih, membuat kuis dengan Quizzes AI. Ini nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat kuis. Ini caranya ada beberapa macam. Ada yang bisa mengupload modul kita. Jadi modul yang sudah Bapak Ibu punya, yang kita buat, itu filenya bisa diupload ke website tersebut. Nanti otomatis di-generate kuis-kuisnya. Atau mungkin Bapak Ibu punya artikel di web, di website secara online, ada linknya. Misalkan dari website Wikipedia itu bisa juga di-copy paste alamatnya ke website ini. Nanti langsung otomatis diambil konten-konten kuisnya dari website tersebut. Atau mungkin bisa secara manual, kita perintahkan secara manual kuis apa yang akan ingin kita buat. Jadi ada 3 buat kuisnya. Mulai dari upload dokumen, yang kedua mengcopy paste URL dari halaman web, yang ketiga cara membuat kuisnya secara manual, perintah cara manual menggunakan teks. Tuh. Ini yang pertama Bapak Ibu mungkin bisa langsung coba ini login dulu ya, daftar dulu di website ini ya Bapak Ibu semuanya. Ini kebetulan saya sudah daftar. Coba saya logout. Mana logoutnya? Oke, ini adalah ketika kita belum daftar ke website quizzes.com. Bapak Ibu bisa mengklik sign up di pojok atas kalau belum daftar. Nanti ketika sign up, Bapak Ibu bisa daftar menggunakan email di email Google masing-masing. Nah, ini kebetulan saya sudah daftar, jadi saya langsung login saja. Login menggunakan Google. Oke. Oke, ini kita coba membuat kuis menggunakan AI ya Pak Ibu semuanya. Ini sebenarnya website sudah lama, sebelum AI muncul juga sudah ada. Tapi sekarang lebih berkembang lagi karena adanya AI, ada upgrade juga dari website quizzes.com. Jadi dikasih teknologi AI sekarang. Jadi yang pertama kita ketika membuat kuis, kita bisa mengklik tombol create di sebelah sini, di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada tombol create. Nah, ini kita bahasanya masih pakai bahasa Inggris itu. Coba kita klik yang ada apa yang akan Anda buat, ada membuat kuis atau membuat lesson, semacam slide yang interaktif ya Bapak Ibu semuanya. Ini coba kita pilih yang kuis AI. Kita coba klik. Nah, setelah itu kita bisa ada opsi mau bikinnya gimana, create from scratch, membuat secara manual atau generate from text atau menggenerate dari teks yang kita masukkan atau mengupload dokumen. Jadi modul pembelajaran kita bisa kita upload di sini, bisa yang format PDF atau doc atau PowerPoint bisa kita upload di sini atau memasukkan URL. Kita coba yang pertama, yang paling mudah itu misalkan upload dokumen Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Kita coba membuat dokumen, misalkan kita mencari materi
biologi misalkan, tumbuh-tumbuhan. Misalkan kita cari yang file type PDF, misalkan gitu ya, Pak. Yang PDF. Ini kita coba klik linknya. Nah, ini ada modul klasifikasi tumbuhan. Ini saya coba cari di internet biar cepat. Nanti coba saya simpan di laptop saya ini. Saya download dulu filenya. Coba saya download. Saya simpan. Oke, terus setelah itu kita coba membuat kuis dari dokumen yang sudah kita download tadi. Kita bisa, coba saya ulang Bapak Ibu. Ini saya klik yang upload dokumen. Saya klik, kemudian tinggal mengupload file yang kita download tadi, upload from device. Kita coba yang file yang barusan saya download tadi, saya upload. Oke. Oke, sudah terupload. Kemudian kita bisa memilih sini, number of question, jumlah kuisnya berapa? Mau 5, 8, 10, atau 15. Misalkan kita klik 10 soal. Terus ada opsi juga, allow student to read this document while answering. Izinkan murid membaca dokumen ini ketika menjawab. Bisa kita centang atau tidak ya. Misalkan tidak boleh kita centang ya nggak usah. Jadi tinggal kita langsung generate question. Oke, ini bisa setelah itu bisa ada opsi question bank soal, learning material atau auto detect. Kita coba klik yang auto detect saja. Langsung setelah itu generate pertanyaan, generate question. Oke, ditunggu Bapak Ibu semuanya. Semakin cepat akses internetnya juga kita semakin cepat prosesnya. Oke. Oke, jadi sudah jadi ini Bapak Ibu semuanya. Kita sudah dibuatkan berapa soal ini? 10 soal. Nah, ini bisa kita cek satu persatu. Coba. Misalkan ini yang pertanyaan pertama, ini yang pertanyaan kedua. Bisa kelihatan Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang saya klik di sebelah samping, sidebar, itu kita klik, nanti langsung muncul pertanyaan dan pilihan gendanya sejumlah 4. Misalkan saya klik yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan kunci determinasi dalam klasifikasi makhluk hidup? Ini silakan dicek dulu Bapak Ibu semuanya. Ini pilihan gandanya ada 4, terus jawabannya juga secara otomatis dipilihkan oleh AI-nya kuisis yang D. Nah, ini silakan bisa dicek dulu. Jadi AI ini bisa juga ada kesalahan ya Bapak Ibu semuanya, karena masih pengembangan. Jadi perlu kita cek dulu untuk pilihan jawaban yang benar yang mana. Misalkan salah, bisa diubah yang jawaban lain. Seperti itu. Kita cek soal kedua, berapa kingdom yang terdapat dalam sistem klasifikasi. Ini juga bisa kita edit dulu. Atau mungkin bisa kita tambahkan gambar juga. Bisa kita tambahkan gambar, bisa kita edit, jawabannya bisa kita edit juga. Atau bisa kita hapus pilihan gandanya. Nanti kita tambahkan lain juga bisa. Kita menambahkan pilihan ganda sendiri. Jawaban misalkan tambah jadi 5 pilihan ganda. Tuh. Oke, kalau sudah kita cek semua soal yang sudah dibuat secara otomatis tadi, setelah itu kita coba klik save and publish yang sebelah pojok atas bagian kanan. Save dan publish. Nah, ini sudah muncul 10 pertanyaan ya ringkasannya.
Satu pilihan ganda, ini yang merah ini yang salah, yang hijau ini yang benar. Ini soal kedua. Soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, dan seterusnya. Oke, kalau setelah itu setelah sudah selesai kita membuat kuis, bisa kita download. Kita download bisa pakai worksheet ini. Bisa kita download. Nah, ini ada langsung lembar pertanyaan. Lembar soalnya sudah jadi, Bapak Ibu. Ada nama, kelas, dan tanggalnya. Terus nama kuisnya, 10 soal. Sudah jadi, tinggal kita download. Tinggal kita pilih, klik download, kemudian kita bisa print pakai ke PDF. Atau save as PDF. Oke, kita klik save. Oke, setelah itu coba kita simpan. Terus bisa kita buka di komputer kita. Ini saya tadi share-nya hanya halaman webnya saja. Itu Bapak Ibu semuanya. Berarti setelah kita membuat kuis, langsung otomatis bisa kita download berupa file. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian kalau mau dibikin kuis secara online, ya misalkan murid-murid mau tinggal dikasih linknya, itu juga bisa. Ini ada beberapa metode, mau secara live atau dijadwalkan. Ya, ini ada start live quiz, maksudnya live quiz itu ya langsung dilakukan sekarang, nanti bisa dipantau secara langsung, atau dibikin homework atau tugas, mungkin nanti dikerjakan nanti malam saja, jam tertentu itu juga bisa. Misalkan ini kita langsung dibikin sekarang, live quiz, kita bisa klik, pilih yang klasik saja, enggak apa-apa, kemudian kita bisa klik langsung continue. Oke. Nah, ini setelah itu tinggal kita bisa kirim linknya ini. Nanti biar siswa itu mengunjungi website link yang sudah diberikan sama memasukkan kodenya saja. Misalkan saya klik linknya, kemudian saya coba langsung sebagai siswa. Misalkan ini saya sebagai siswa ya, linknya saya terima dari guru. Kemudian saya buka linknya ini. Nah, ini bisa tinggal kita kasih nama muridnya siapa. Misalkan saya Wafa, terus klik start. Oke, ini masih belum dimulai Bapak Ibu semuanya ya. Belum dimulai, tapi pesertanya bisa langsung kelihatan. Ini saya sebagai peserta tadi, ini login saya sebagai guru bisa melihat pesertanya siapa aja. Oke, terus kemudian kita bisa klik start kalau sudah bisa kita mulai. Jadi ketika kita klik start di sini, saya sebagai guru mengklik start, nanti di halaman siswa juga otomatis siswanya sudah bisa mengerjakan soal-soalnya. Jadi kalau kita belum mengklik klik start, belum bisa mengerjakan. Coba kita klik start. Oke, ada hitungannya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini halaman juga kelihatan interaktif Bapak Ibu semuanya. Ini halaman untuk guru ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bisa secara live kita bisa melihat skor siswanya. Per soal yang dijawab benar langsung menambah skornya. Ini halaman untuk guru, kemudian ini untuk murid. Nah, murid juga sudah bisa mulai mengerjakan. Kan ini saya pilih jawaban.
Ya, jawaban benar, langsung bisa klik next. Oke, terus soal kedua, akan saya pilih jawaban. Dan seterusnya Pak Ibu semuanya ya, sampai 10 soal. Oke, ini. Kalau salah langsung ada pengatannya. Nah, di sini bisa kelihatan skornya. Ini misalkan yang tertinggi nilainya siapa. Ini ada leaderboardnya. Oke, itu tadi kalau misalkan sudah selesai kita klik End. Oke. Kalau sudah diklik End juga otomatis siswanya nggak bisa melanjutkan soalnya ya Pak Ibu semuanya. Ini sudah canggihnya seperti itu. Bisa dipantau secara langsung, bisa dikontrol mulainya kapan. Oke, terus setelah itu bisa kita lihat hasilnya. Nilainya tadi apa, nilainya skornya berapa, terus jawabannya yang benar, pertanyaan yang berapa aja bisa kita lihat di sini juga. Oke. Kalau sudah bisa kita kirimkan hasilnya ke email siswanya tadi. Bisa kita kirim linknya. Oke, ini bisa bisa menambahkan studennya atau nanti bisa diklik, dicoba Pak Ibu semuanya. Bisa diklik di sini untuk mengirim ke email. Hasilnya, hasil kuisnya bisa dikirim ke email. Oke, itu cara yang pertama. Coba kita balik lagi ke halaman Quizzes dashboardnya tadi. Nah, oke itu. Terus untuk melihat kuis-kuis yang sudah kita buat tadi di mana? Di bagian klik My Library. Dan kiri itu ada menu-menu yang bisa kita klik. Ada Explore, My Library, laporan. Nah, ini bisa klik. Kuis klasifikasi tumbuhan. Atau tadi kita coba secara live ya, Bapak Ibu semuanya. Ini kita coba kalau dibikin PR. Jadi bisa kita tentukan dimulai kapan. Nah, dijadwalkan tanggal berapa, jam berapa. Kan besok kita mulai tanggal 1 Januari, jamnya kita tentukan. Oke, langsung diklik asikin. Jadi otomatis nanti biar siswanya sendiri yang membuka linknya, ini dikirim ke siswa. Terus nanti ketika belum sampai jam yang kita tentukan juga kuisnya tidak akan dimulai. Jadi nanti kalau sudah mulai jam yang kita tentukan otomatis akan membuka sendiri tanpa kita manual mengklik live kuisnya tanpa kita membuka liftnya apa namanya kuisnya. Oke, seperti itu. Atau mungkin kalau kita nggak sabar menunggu, bisa kita klik aja sekarang. Start live, start quiz sekarang juga. Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Oke, itu cara membuat kuis yang mengupload file. Sekarang kita coba lagi membuat kuis from text. Ya, ini bisa coba kita membuat pertanyaan. Misalkan kuis sejarah tentang kemerdekaan. Ya, kita pilih kelas berapa misalkan ini. Ada grade 8, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Misalkan ini saya klik kelas 8. Pertanyaannya saya pilih 10 soal, terus kemudian saya klik grade. Nah, ini bisa dikasih petunjuk sama AI-nya kuisis ada tema yang lebih spesifik, bisa kita pilih. Bisa pilih sampai 5 topik. Ada proklamasi kemerdekaan, ada pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, ada konferensi meja bundar, bisa kita klik.
atau bisa kita tambahkan secara manual melalui add topik. Oke, kalau sudah kita klik generate question. Oke. Setelah itu langsung jadi ya Bapak Ibu semuanya kuisnya. Sama kayak tadi langkah-langkahnya. Yang beda hanya tadi kalau awal tadi kita membuat kuis berdasarkan upload file kita, pertanyaannya kita ambil berdasarkan file yang kita upload. Kalau yang sekarang otomatis langsung dibuatkan. Tinggal kita merintahkan aja mau buat kuis apa. Seperti itu. Oke, kita coba balik lagi ke My Library. Nah, ini ada 2 kuis yang sudah saya buat. Yang ketiga, create kuis. Cara membuat kuis yang ketiga adalah kita bisa langsung berdasarkan URL. Ya, membuat kuis berdasarkan link yang kita masukkan. Bisa berupa dari YouTube, video YouTube bisa, dari Wikipedia juga bisa. Ya, ini ada dari YouTube bisa. Misalkan kita buka YouTube, terus nanti bisa kita coba misalkan kuis tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Kita coba linknya kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini sudah langsung otomatis beberapa soal yang ingin kita jawab, terus kemudian soal yang ingin kita buat kemudian di generate. Oke, tinggal menunggu hasilnya. Oke, jadi prosesnya sama kayak tadi, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah jadi soalnya, tinggal kita cek jawaban dan pertanyaannya sudah benar apa belum. Terus kemudian kalau sudah selesai semuanya, bisa kita langsung kirim ke siswa. Gitu. Mau dijadwalkan nanti atau langsung sekarang. Nanti hasilnya bisa kita klik, bisa kita lihat. Atau mau di-download juga bisa kuisnya. Dengan cara klik worksheet ini. Oke, itu mungkin kalau dari saya. Jadi secara kesimpulannya membuat kuis sekarang bisa secara cepat ya Pak Bu. Ini dalam beberapa menit saya sudah membuat 3 kuis. Sudah jadi, langsung bisa kita kasihkan ke siswa kita masing-masing. Dengan teknologi ini semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan pengajaran di kelas masing-masing. Oke, mungkin itu dari saya, Pak Masrur, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wafa. Oke. Waktu mungkin tinggal sekitar 7 menit Bapak Ibu, karena Zoom Meet-nya ini sudah disetting ya, jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Jadi kalau nanti waktunya habis, otomatis mati. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk sesi tanya jawab mungkin, bila ada, dipersilakan. Di close dulu Pak Wafa untuk screen-nya. Oke, oke Pak. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, waktunya tinggal 6 menit. Nah, ini mungkin ditinggal kemana gitu ya. Kok sepi ini ya, banyak yang ikut ini. Iya, Oke. bagaimana Pak Wawan? Ini banyak yang ikut ini, 20
Ya sekitar 21 lah sesuai dengan yang daftar ini. Tapi sepi-sepi semua ini. Di chat itu Bagaimana? ada pertanyaan Sudah Pak Mas. sudah saya tanyakan di chat. Di Kalau chat ada. untuk Tadi ya, yang Ya. bagaimana cara buat kuis di Quizizz dengan soal yang sudah kita punya. Tadi diupload Pak ya. Tadi kan ada menu upload, oh ya menu pakai upload ya. ya. Iya. Jadi Oke. kalau soalnya berupa apa? Berupa dokumen misalkan ya kan, tinggal upload saja tadi Pak. Tadi didemokan pakai upload bisa, pakai teks bisa, pakai YouTube pun bisa. Seperti itu Pak. Oh, Oke, oke. Terima iya, kasih. iya. Jadi semua dibenamkan teknologi AI ya. Semua ada teknologi AI-nya, termasuk dari Google Bard dan sebagainya. Google sendiri ada namanya Google Bard. Sudah lebih canggih daripada awal-awal munculnya. Ada ChatGPT, macam-macam banyak sekali, Curipod. Bahkan untuk menyimpan video kita siaran seperti ini ada sendiri. Nah, tapi kita belum bisa demokan, ini waktunya terbatas ya. Sebetulnya saya juga ingin mendemokan bagaimana cara membuat video dalam arti video pembelajaran menggunakan Canva, menggunakan AI juga, AI-nya di Canva yang tersembunyi. Cuman waktunya terbatas ini. Mungkin kalau ada yang minat dibuka kembali ini kapan hari besok atau lusa gitu. Minat, minat, minat. Minat. Iya. Jadi yang paling menarik sebetulnya untuk saat ini adalah membuat video pembelajaran berbasis AI supaya cepat gitu. Karena saya yakin semua siswa itu meskipun kita tidak pernah tahu di sekolahan bawa HP, tapi di rumah pasti pegang, saya yakin gitu ya. Lah supaya megang HP itu bisa melihat video pembelajaran, maka guru harus bisa membuat video pembelajaran. Nah, caranya mudah dengan AI-AI seperti yang tadi itu, tapi khusus untuk video, gitu. Sehingga siswa itu bisa melihat video pembelajaran di HP-nya masing-masing gitu. Nah, itu ini waktunya habis. Sudah terlanjur saya setting Zoom-nya itu dari jam 7 ya sampai jam 9. Nah, itu otomatis 3 menit lagi mati. Terima kasih untuk Iya, semuanya. sama-sama Pak Wawan, Bapak Ibu semuanya Sama-sama. terima kasih. Nanti saya kasih presensi mohon diisi ya melalui WhatsApp. Nah, presensi kehadiran karena Ya. terakhir-terakhir itu ada yang ingin ikut tanpa daftar itu sehingga perlu ada presensi kehadiran itu ya. Oke. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk sharing ilmu supaya Bapak Ibu itu ketika di dalam kelas memberikan pembelajaran terbantukan oleh AI. Nah, seperti itu. Juga dosen-dosen sama sebetulnya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya luar biasa dan semoga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Amin. besok-besok bisa ketemu lagi, yaitu membuat Amin. video pembelajaran berbasis AI gitu, oke. Amin, Pak. Amin, amin. Oke. Baik, itu dari kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru, Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih.
Oke, kami tutup nggih. Selamat berjumpa kembali.